aku Farida. Hai guys, perkenalkan nama aku Cherry. Ada nggak? Sini ya Bu ya. Hai guys, perkenalkan nama aku Nur Hamada. Yuk. Halo guys, perkenalkan nama saya Oki. Sekarang kita lagi ada di Jatikopi. Lokasinya dari Desa Gregeng, Kecamatan Karanganyar. Nah, untuk aksesnya masuk dari Gapura ke Kampungan Pandan, jalan terus sampai ketemu Balai Desa Gregeng. Dan ada pertigaan belok kanan, lurus terus ada pertigaan belok kiri. Dan sampai. Oke. Kan mulai Jatikopi ini tahun 2019. Itu awal mulanya gimana Pak? Sejarah. Awal mulanya kalau bisa dibilang luar biasa ya. Ini launching tahun 2019 itu tanggal 21 September ini. Saya launching, setelah itu booming. Padahal di situ ada radio kopi, ada rumah kopi ya waktu itu ya. Yang saya kenal radio kopi sama rumah kopi karena saya belum tahu waktu itu saya baru pulang gitu. Saya bikin ini Jatikopi. Karena mau terlalu pengunjung sama akhirnya saya pinjam terasnya nggak baik di depan. Sampai jam 9 saya close hotel sudah nggak menerima. Itu sampai sebelum COVID. Jadi ketika itu saya sini penuh, saya bikin konsep ini masih kosong ini. Saya konsepnya konsep lebih ke tenda ya. Iya pernah ya. Saya pakai tenda di sini. Itu Pak Marto itu hujan gede tahun 2000 berapa itu hujan gede yang udah di dalam tenda nggak bisa keluar karena banjir. Sini ya, lumayan juga. Terus sampai saya punya ide kalau gitu saya bikin lagi nih, saya beli justru di Kalijat. Di Subuk apa saya beli rumah. Saya bikin tahun 2019 ke tahun 2020 Covid-nya 2020. benar kan Maret ya? Iya. Jadi tahun baru 2020 dari 19 ke 20 saya bikin ini 1 Januari saya bangun ini benar 1 Januari langsung mendirikan ini. Nah setelah ini sampai Januari Februari 2 bulan, Maretnya sudah kena COVID langsung seperti itu, langsung grafiknya turun gitu loh. Nah itu jadi dari September, Oktober, November, Desember, Januari sampai Februari 5 bulan itu booming. Kalau boleh tahu di Jatikopi ini ada visi atau misinya gitu nggak Pak? Visi misi bisnis Jatikopi? Ya sebenarnya kalau misi pastilah ya, kita misi ada misi, kita ingin berbisnis dalam sesuatu produk yang sektor kopi yang jarang sekali ya. Jadi yang kalau visinya kita memang lebih memperkenalkan produk kopi ya kalayak banyak orang. Jadi sejarahnya tahun 2019 kan saya pindah ke sini, saya dulu kan Surabaya. Dan 2019 saya pindah ke sini, Agustus saya pindah, September saya harus launching, 22 Desember saya launching Jatikopi. Jadi memang untuk visinya sebenarnya kita lebih ingin memperkenalkan orang bahwa kopi macam-macam kopi termasuk minuman sehat. Contoh kopi kita jual bukan alamat, artinya namanya alam. Karena kita punya visi memperkenalkan itu, jadi kita jelaskan bahwa pada saat kita launching bahwa kopi tidak harus yang kita kenal kopi kapal apung yang sasetan itu. Jadi bukan itu. Jadi kopi yang kami jual di sini yang kita kenalkan adalah kopi yang masih berbentuk biji, artinya masih biji, masih berbentuk biji, tapi sudah melalui proses roasting ya, udah di roasting. Ketika kita sudah di roasting itu pun kita harus ada cara 1 minggu kita beli dari roasting itu sampai kita jual sebenarnya 1 minggu minimal itu sudah. Jadi kalau lebih dari itu kadang orang-orangnya sudah ya bagus. Jadi kopi yang menyehatkan adalah ketika kita dari yang sudah di roasting, kita juga menggunakan sistem perbandingannya. Kalau misalkan salah satu contoh, misalkan kopi
Vietnam Drip. Kita juga harus pakai ukuran kopinya, misalkan harus robusta, kopinya harus 10 gram, kemudian susunya 30 gram, kemudian pada saat kita menuangkan itu pun harus menggunakan jeda. Ketika 20 detik kita harus jeda 20 detik, 20 mili kita harus jeda 20 detik untuk agar asam-asamnya keluar gitu loh. Nah ketika itu kita teruskan lagi sampai 120 mili, karena dalam satu gelas ukuran saya itu hanya 150 karena terdiri dari susunya 30, yang 120 termasuk kopi dan air. Jadi kita memang nggak sembarangan, karena memang itu ada artinya untuk mengenalkan itu juga sambil pelan-pelan. Kalau boleh tahu pas strategi pemasaran yang dipakai Jati Kopi itu yang gimana sih Pak? Sebenarnya kalau untuk strategi ya, kita dalam strategi pemasaran, sebenarnya pemasaran kita lebih ke tadi ya, jadi tidak full pure bisnis. Memang kalau kopi kita kembali lagi, kalau kopi ada unsur budaya ya, jadi namanya unsur budaya, ada unsur juga tentang sejarahnya juga. Jadi Indonesia tidak lepas dari kopi. Artinya dalam penjajahan dulu pun kopi salah satu faktor atau sektor kekayaan yang diperebutkan oleh luar negeri ya. Jadi makanya dari mana yang namanya kopi, kalau kita mau pure menggunakan kopi sebagai bisnis sebenarnya sulit, karena orang ngopi itu beda dengan orang beli es. Kalau namanya beli es itu kalau kita haus minum es pulang, tapi kopi adalah unsur di mana orang lebih butuh satu ketenangan. Pertama ketenangan jiwa ya, dari situasi, lokasi, konsepnya juga, apalagi dengan jenis kopinya. Tapi kalau daerah sini namanya kopi itu kan ada namanya penikmat kopi, ada yang namanya pemilik kopinya. Jadi kalau istilah penikmat terkadang masih belum bisa dikatakan menjanjikan, karena penikmat kopi itu masih sekian persen dari pengunjung ya. Kadang pengunjung lebih suka ke ketemu teman, terus yang lain sebagainya, mungkin dan lain sebagainya, tapi kalau masih jarang. Tapi setidak-tidaknya kalau kita menggunakan prinsip bisnis pemasarannya, memang kita lebih ke kaula yang bukan tua, bukan muda. Karena kalau kaula muda juga untuk rasa kopi, artinya kopi ngopi itu masih, penikmat kopinya masih kurang. Jadi kita lebih ke beberapa orang aja ya. Apalagi daerah Kebumen, mungkin untuk penikmat kopi tidak begitu ya, banyak tapi belum seperti yang kita harapkan, karena memang sekarang juga banyak warung kopi. Jadi untuk strategi pemasaran lebih kita menonjolkan ke sebuah konsep penyajian ruangan, penyajian tempat. Bagaimana orang mengopi itu, minum kopi bisa sambil menikmati suasana. Pertama, konsep yang terkadang jarang dimiliki oleh orang lain. Kalau kami sendiri memang tahun 2019 itu menggunakan konsep tradisional, khususnya Javanese ya. Karena di sini kita juga menggunakan, karena kopi juga kita sentralnya ke kopi Javanese. Jadi konsep untuk lokasi memang konsep Jawa. Kalau dari aspek keuangan atau modal itu di Jati Kopi udah ada pembukuannya atau belum? Kalau pembukaannya kita tetap ada, karena sistemnya kita sebenarnya kayak proses kasir itu menggunakan yang itu. Jadi setiap pemesanan nanti dalam 1 bulan kita kelihatan, misalkan kayak Vietnam Drip berapa, VCD berapa, kemudian untuk makan ringannya berapa, apa itu kan ada. Sebenarnya itu yang kita punya. Jadi tidak menggunakan sistem manajemen yang formal sekali. Misalkan kita menggunakan manajemen ada namanya istilahnya rugi laba, neraca dan sebagainya, nggak ada. Kita lebih melihat sebuah keuntungan itu secara sederhana aja. Jadi karena kita sektornya hanya sektor kopi dan kopi gitu aja. Kalau untuk konsep seperti perusahaan besar yang ada marketingnya, biaya yang gajikan, kita biaya operasional juga sederhana. Artinya biaya operasional itu hanya listrik sama karyawan, cuma itu sih.
SIM-nya. Jadi nggak ada biaya operasional yang lain karena marketingnya juga nggak ada. Kita marketnya cukup dengan sosmed aja. Dari segi tenaga kerja di sini gimana Pak? Kalau tenaga kerja, Karyawannya. iya. Kalau sekarang tinggal satu, sementara baristanya saya pegang sendiri, ya. Karena memang kondisi memang menurun. Jadi akhirnya yang awalnya baristanya saya ada 2, kemudian yang di belakang juga ada 2 juga. Hanya sekarang tinggal 1 yang di belakang. Tapi sementara ini sudah belajar tentang non-kopinya. Kalau saya kopinya, tapi sekarang memang jarang, jadi saya nggak terlalu sibuk banget. Dan baristanya sementara saya tidak sibuk. Jadi tinggal 1. Karena memang kita menyesuaikan. Yang penting bagaimana jadi kopi itu masih menyala tiap malam, cuma seperti itu. Jadi kalau di bidang bisnis kembali lagi banyak. Kalau bisnis memang awalnya luar biasa, tidak ekspektasikan. Tapi ketika ada COVID itu sudah menurun. Tapi jangan salah, di tengah-tengah COVID pun sebenarnya kopi itu naik. Iya. Meskipun kita waktu itu kan curi-curian karena ketika ramai saya takut sampai saya stop di ujung sana gitu. Suruh nanya mau kemana kamu jadi kopi, bilang tutup. Karena apa? Saya ngeri, terlalu banyak kan ngeri waktu itu. Tapi kalau sepi ngeri juga. Jadi berpikirnya kan sulit ya. Soalnya apa? Saya biasanya ini saya ada beberapa informan juga ketika istilah operasi sudah di mana aja, saya langsung nyari ke sini, Pak mohon maaf ini karena sebelum ini tolong ini saya tutup karena akan terjadi seperti ini, bubar. Setiap malam saya ada informan seperti itu. Nah, namanya informan kadang ada lupanya ya. Iya. Tahu-tahu di sini bernyala gitu 3 mobil. Iya, dari Koramil, Polsek, Satpol PP sama dari kecamatan nyari saya. Jadi menarik kesimpulan dari yang Bapak Sugio sampaikan tadi, sejarah berdirinya Jati Kopi ini dimulai dari tahun 2019 ya. Iya. Nah, untuk visi dari Jati Kopi ini, Pak Sugio itu ingin mengenalkan kopi kepada masyarakat, tetapi untuk tidak berfokus pada 100% bisnis, tetapi 30% bisnis, selebihnya itu untuk kegiatan sosial. Nah, jadi buat kalian yang pengen ngopi dan bernuansa seni dan budaya, bisa banget datang ke Jati Kopi. Atau bisa langsung cek IG-nya @jatikopi. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Sugio yang telah memfasilitasi kami dan juga memberikan kami pengalaman yang berharga mengenai kopi. Dan juga kami berterima kasih kepada Bapak Eko Wardoyo selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen organisasi. Dan Jangan lupa like, share, dan komen video ini. bye. Aduh, aku gagap nih balik ngomong.